Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yaitu Vinka, Elkado, Elfrida, Alfa, Ami, dan Kelvin ingin mempresentasikan tentang perkembangan emosi dan kognitif. Untuk lebih singkatnya, saya akan menjelaskan beberapa hal untuk mendahului presentasi ini dengan penjelasan singkat mengenai perkembangan emosi dan perkembangan kognitif. Jadi, emosi itu berasal dari kata perasaan hati, di mana perkembangan emosi itu mengacu pada perubahan kualitas pada perasaan hati seseorang atau individu, mulai dari mereka kecil sampai dewasa. Dan perkembangan kognitif itu sendiri adalah kemampuan anak atau seseorang individu dalam memperoleh suatu makna atau pengetahuan, pembelajaran dari pengalaman dan informasi yang mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka. Perkembangan kognitif ini juga bersangkutan dengan cara seseorang untuk berpikir. Demikian. Oke, saya akan memulai untuk topik pertama, yaitu pentingnya perkembangan emosi anak. Nah, sejak kecil atau usia dini, emosi seorang anak itu sudah mulai berkembang. Contohnya dari perasaan yang sederhana dan perasaan yang sudah mulai kompleks. Contohnya perasaan yang paling sederhana adalah gembira dan marah. Mereka akan merasa gembira jika mereka melakukan sesuatu yang mereka senangi atau mendapatkan mainan yang mereka senangi dan lain-lain. Mereka akan merasa marah jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, perkembangan emosi anak itu bisa meningkat dari tahap yang simple seperti yang barusan ke yang lebih kompleks. Contohnya adalah merasa malu atau merasa putus asa dan perasaan kompleks yang lain. Nah, pentingnya perkembangan emosi anak ini sangat berguna untuk kesehatan mental mereka. Mengapa demikian? Karena perkembangan emosi anak itu menyangkut hal yang bisa membantu mereka untuk mengenali perasaan yang mereka sedang alami saat ini. Contohnya, jika seorang anak senang, mereka harus menyadari kalau mereka itu sedang merasa senang. Dengan demikian, mereka telah memiliki perkembangan emosi di dalam diri mereka. Jadi, perkembangan emosi mereka baik jika mereka sudah menyadari kalau perasaan apa saja atau emosi apa yang sedang mereka rasakan, dan bagaimana cara untuk mengontrol perasaan mereka. Contohnya, seorang anak itu bisa kita ajarkan kalau sedang merasa marah itu perasaan marah itu harus diatasi oleh tindakan yang seperti apa. Demikian. Sebagai pendamping atau orang tua, kita juga harus mengetahui bahwa pentingnya untuk mengelola emosi anak menjadi lebih baik. Dengan demikian, jika kita sudah mengetahui cara yang tepat untuk mengelola emosi anak dan mengembangkan emosi anak, maka itu juga akan membantu kesehatan mental mereka untuk waktu yang lebih lama atau untuk umur yang lebih tinggi. Topik selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi emosi anak. Jadi di sini ada sedikit kesalahan pada layar saya. Di sini harusnya faktor kematangan dan faktor belajar. Jadi faktor lingkungan ini kita gantikan oleh faktor kematangan, karena faktor lingkungan ini bisa juga termasuk kepada faktor belajar. Nah, pertama adalah faktor kematangan, di mana itu menyangkut endokrin di dalam tubuh. Jadi ada zat di dalam tubuh yang namanya endokrin yang membantu seseorang atau individu untuk mengolah stres atau tekanan di dalam diri mereka. Nah, endokrin ini juga membantu seseorang untuk mengelola perasaan mereka, reaksi fisiologis yang terjadi dalam diri mereka. Nah, untuk faktor belajar, kita bisa mengetahui dua hal, yaitu adalah trial dan error, meniru dan berlatih. Jadi, faktor ini juga mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama adalah trial dan error. Jadi, di sini anak-anak itu mempelajari bagaimana untuk mengekspresikan
emosi mereka dengan baik. Dan jika mereka melakukan kesalahan, disinilah tugas pendamping atau orang tua untuk menanggapi atau untuk membantu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah meniru. Nah, seorang anak juga biasanya meniru apa yang mereka lihat dari sekeliling mereka dan menurut rangsangan apa yang mereka dapatkan dari luar lingkungan mereka. Kegiatan meniru ini juga bisa anak-anak dapatkan dari hal-hal seperti berikut. Contohnya, mereka melihat bagaimana seseorang bereaksi terhadap suatu rangsangan dan perasaan apa yang dihasilkan dari rangsangan tersebut. Dengan demikian, mereka akan meniru apa yang terjadi. Tahap yang ketiga adalah berlatih. Berlatih ini juga bisa dilakukan setelah faktor yang kedua, di mana setelah meniru, mereka berlatih untuk melakukan apa yang telah mereka lihat, mereka saksikan di lingkungan mereka. Mereka berlatih untuk mengungkapkan ekspresi apa dan harus mengeluarkan perasaan seperti apa terhadap suatu rangsangan, seperti itu. Nah, jadi berlatih ini juga harus didampingi oleh orang dewasa di sekitar mereka, terlebih kepada orang tua, di mana mereka bisa membantu anak atau membantu mereka dan mengajari perasaan untuk mengelola perasaan seperti apa yang harus mereka ekspresikan. Baik, terima kasih Alfrida atas penjelasannya tentang perkembangan emosi anak. Saya akan melanjutkan penjelasan tersebut dengan perkembangan kognitif anak. Sebelumnya saya Afinka dengan nomor mahasiswa 131. Sebelum kita masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan kognitif anak, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman agar teman-teman paham dan mengerti apa sebenarnya perkembangan kognitif anak itu tersebut. Perkembangan kognitif anak adalah tahap-tahap perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Awal mulanya, tahap-tahap ini dikemukakan oleh tokoh peneliti tentang perkembangan kognitif anak, yaitu Jane Piaget. Oke, kita lanjut. Next slide. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini, ada 4 tahap kognitif anak, yaitu sensori motor 0 sampai 24 bulan, pra-operasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir operasional formal mulai 11 tahun. Baik, sebelumnya penjelasan ini sebenarnya banyak dalam Google, yaitu memberikan penjelasan sebenarnya tidak pasti. Dalam sensori motor hanya sampai 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Itu bisa terjadi tergantung oleh didikan orang tua juga, dan juga terjadi oleh tentang pemikiran anak sendiri. Jika mereka memiliki keterbelakangan, mungkin mereka lebih cepat atau mungkin lebih lambat, itu semua tergantung dari anaknya sendiri. Namun, umumnya ini terjadi pada rentan umur yang sudah dijelaskan di slide ini. Baik, tahap pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Di tahap ini, kemampuan si kecil atau seorang anak sangat terbatas, namun ia bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Baik, saya memberikan contoh yang konkret yang mungkin nanti bisa teman-teman lihat dari seorang anak atau bayi pada umur segitu, balita, itu mereka mulai melihat benda dengan lebih jelas, mulai fokus pada objek yang bergerak, mengenali rasa manis, mendekat manis, asin, pahit, dan asam, mendeteksi perbedaan nada dan volume berbicara, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa dapatkan atau ketahui pada rentan umur 0 sampai 24 bulan. Seperti itu. Lalu tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Di tahap ini, memasuki tahap kedua, anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif ini, seorang anak juga mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Teman-teman misalnya
nanti kalau punya anak, terus teman-teman mau buat mereka lebih cepat merangsang dalam tahap operasional ini, teman-teman bisa mengajarkan untuk lebih cepat mengenalkan warna, bentuk, dan lain-lain ya. Sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah, lalu memasuki usia 4-7 tahun, anak juga sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya. Walaupun dalam usia ini anak terbilang masih labil, tapi mereka sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya seperti itu. Contoh-contoh yang konkret juga menyebutkan objek berdasarkan kategori yang saya sebutkan tadi, meniru tindakan orang dewasa. Jadi ini umur-umur rentan di mana anak-anak bisa saja meniru gerak-gerik atau perkataan, bahkan perlakuan orang dewasa yang tidak pantas. Jadi harus hati-hati dalam umur anak saat ini, saat 2-7 tahun. Ya, menganggapi perintah sederhana dari orang tua, lalu mencocokkan benda dengan kegunaannya, mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, dan belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, dan masih banyak lagi contohnya. Baik, masuk ke tahap 3 di sini, yaitu operasional konkret 7-11 tahun. Dalam tahap ini, perkembangan berikutnya adalah tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egois sentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikirannya dan perasaannya. Jadi sebenarnya di tahap-tahap ini anak-anak lebih sensitif, di mana mereka akan memikirkan kembali secara rasional apa yang harus mereka pahami dan apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka sudah mulai bisa memilah-milah. Itu dalam operasional konkret. Lalu tahap operasional formal mulai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dan informasi yang didapatkannya, dan merencanakannya dalam masa depan. Jadi mulai umur 11 tahun ke atas ini dia udah mulai lebih sensitif lagi, tapi juga lebih banyak memahami tentang kehidupan atau memahami tentang permasalahan. Oke, untuk penjelasan dalam slide ini, perkembangan kognitif anak cukup sampai di situ dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi setelah membicarakan soal faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak, kita beralih ke faktor yang mempengaruhi tentang perkembangan emosi pada remaja. Tapi sebelumnya, saya akan membahas soal ciri-ciri dari emosi remaja. Jadi menurut Bieler, emosi remaja dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan umur antara 12-15 tahun. Kemudian yang kedua adalah dari usia 15-18 tahun. Dari yang pertama, usia 12-15 tahun itu ciri-cirinya adalah anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka, jadi tidak mudah untuk ditebak bagaimana perilakunya. Kemudian yang kedua, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Ketiga, kadang ledakan kemarahan mungkin bisa terjadi karena di masa remaja ini sering tidak stabil emosi. Kemudian yang keempat, ada cenderung tidak toleran dan membenarkan pendapat sendiri. Jadi seperti ego, dalam hal ego, masa remaja sekitar 12-15 tahun masih labil, bisa dibilang labil. Kemudian yang kelima, mengamati orang tua dan guru mereka dengan lebih objektif. Jadi secara pandangan mereka sendiri gitu. Kemudian untuk remaja usia 15-18 tahun, ciri-cirinya adalah memberontak karena merasa dirinya benar. Kemudian yang kedua, kebanyakan mengalami konflik dengan orang tua ya karena pandangan hidupnya merasa benar, jadi apa yang dikatakan orang tua sering dianggap salah. Kemudian yang ketiga, sering melamun memikirkan masa depan. Nah,
Itu tadi adalah ciri-ciri dari perkembangan emosi remaja. Kemudian kita beralih ke faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Yang pertama ada kondisi fisik. Jadi di kondisi fisik ini berlangsung pada masa puber dan pada usia 12 sampai range 18 tahun pasti ada perubahan-perubahan dalam bentuk tubuh, entah dari tinggi badan, bentuk badan, kemudian dari keadaan anaknya pun juga mereka pasti akan merasa untuk lebih ingin dihargai secara fisik, entah ganteng ataupun cantik begitu. Dan juga apabila ada ketidaknormalan dalam tubuh seperti cacat, hal itu dapat menyebabkan pertumbuhan emosi yang tidak stabil pada anak usia remaja. Kemudian dari lingkungan keluarga sebagai sosial terkecil dalam lingkup terkecil sangat membantu anak untuk menumbuhkan emosi yang stabil. Itu jadi di sini peran keluarga sangat penting karena pembelajaran awal tentang emosi ego itu berada di lingkup yang paling kecil adalah keluarga. Kemudian yang ketiga adalah perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru dalam hal pelajaran akademik maupun sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi penyesuaian dengan lingkungan baru, dengan adanya lingkungan baru otomatis anak-anak remaja ini harus menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekitar mereka, entah itu dengan orang-orang yang buruk atau yang baik, mereka pasti akan beradaptasi dengan cepat. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang sesuatu yang menurut mereka benar adalah hal yang salah secara norma maupun aturan. Kemudian dari faktor belajarnya pelajaran akademik, mereka cenderung untuk belajar dengan coba-coba, terus meniru orang yang ada di sekitarnya, kemudian membandingkan diri, menganggap bahwa saya harus menjadi seperti dia. Kemudian belajar untuk pengkondisian emosi, pengkondisian. Kemudian secara akademik belajar dengan bimbingan dan pengawasan di sekolah maupun di rumah merupakan hal yang sangat membantu bagi para remaja ini, karena dengan tingkat ego dan emosi yang belum stabil, pengaruh lingkungan dalam membimbing dan mengawasi anak untuk melakukan sebuah kegiatan adalah hal yang wajib dilakukan, entah itu orang tua atau orang yang lebih dewasa yang berada di lingkungan sekitar anak. Halo teman-teman, nama saya Ignatius Calvin Desma Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif remaja dibagi menjadi dua: pemikiran operasional formal dan perkembangan pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama itu terjadi kira-kira 11-12 tahun di usia remaja. Pada tahap ini, seorang anak akan berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Proses perkembangan kognitif remaja yang bersifat pemikiran operasional formal ini dibedakan menjadi 3 hal: penekanan pada kemungkinan dengan apa yang akan terjadi di kenyataan. Yang kedua, penggunaan penalaran ilmiah. Dan juga hal yang terakhir adalah kecakapan dalam mengkombinasikan ide-ide tentang apa yang akan terjadi. Dan di pemikiran operasional formal terdapat ciri-ciri seperti berpikir secara abstrak
yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, berpikir secara realistis untuk memikirkan suatu solusi, memecahkan akar dari masalah. Nah, dan dua hal itu saling berhubungan. Dan tentu saja ada lagi perkembangan pengambilan keputusan. Dalam tahap kedua ini, perkembangan pengambilan keputusan, remaja dapat benar-benar mengambil keputusan dengan baik. Berbeda dengan pemikiran operasional formal yang terjadi di umur 11-12, tetapi pengambilan keputusan ini terjadi di umur 15 hingga 16 tahun. Di sini remaja sudah beranjak menjadi dewasa tapi belum menjadi dewasa. Di sini mereka sudah memikirkan tentang positif dan negatifnya dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Di sini juga mereka mampu menentukan bagaimana mereka akan menjadi apa, ataupun cita-citanya akan menjadi apa, SMA yang mana yang terbaik, dan juga mereka pasti bisa menentukan apa yang baik bagi mereka dan apa yang buruk bagi mereka. Contoh, hal yang paling mudah adalah memilih teman. Mereka bakalan bisa untuk memilih teman dengan baik, mana yang bisa membuat mereka maju, membuat mereka terpacu, dan lain-lain. Nah, untuk sesi saya sampai di sini. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah perkembangan emosi dewasa. Sini saya Elkado 18, 12, 14, 132 yang akan menjelaskan sedikit. Perkembangan sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa ini, pada masa dewasa, adalah perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, perubahan dalam peran seks, perubahan status dari belum menikah ke status sudah menikah, menjadi orang tua, perubahan tekanan budaya dan lingkungan, dan perubahan-perubahan yang lain. Kondisi di atas sangat menuntut orang dewasa pada masa ini untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik tentunya. Lalu, menurut Stan Rock pada tahun 2002, ia menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dan moral terdapat beberapa titik perhatian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan dan cinta. Jadi, sebelum masuk ke titik perhatian ini, pada masa perkembangan dewasa dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan dewasa awal, di mana perkembangan tersebut adalah fase di mana peralihan dari remaja ke dewasa yang disebut dewasa awal, dan kemudian dewasa madya atau yang akan atau masa transisi ke lansia. Jadi yang pertama adalah pernikahan dan cinta. Pada masa dewasa madya, fase kehidupan keluarga mempengaruhi ciri khas perkembangan emosinya. Pada fase ini berada pada taraf kestabilan dalam rumah tangga. Kemudian stabilitas dicapai karena perjuangan pasangan dalam memupuk arti cintanya selama bertahun-tahun dengan dipengaruhi adanya sikap toleransi terhadap pasangan. Asumsinya, karena usia perkawinan yang sudah cukup panjang, sehingga di dalam keluarga pola-pola konflik lebih dikenal, lebih dapat diperkirakan, sehingga penyelesaian lebih realistik. Namun, bila mana komitmen emosional yang selama bertahun-tahun diwarnai dengan adanya pengkhianatan, maka pernikahan pada masa ini sering diakhiri kegagalan yang diakhiri perceraian. Yang kedua adalah sindrom sarang kosong. Apa yang dimaksud dengan sindrom sarang kosong? Sebuah peristiwa penting dalam keluarga apabila anak-anak yang beranjak dewasa
mulai meninggalkan rumah menuju kedewasaan. Sindrom sarang kosong ini menyatakan bahwa kepuasan pernikahan akan menurun karena anak-anak yang mulai meninggalkan orang tuanya. Orang tua yang mengalami ini bila mana selama masa sebelumnya sumber kepuasan ada pada interaksi bersama anak-anak. Namun pada masa ini ada juga pasangan yang lebih saling mendekatkan dan banyak menghabiskan waktu bersama-sama sehingga dapat meningkatkan kepuasan dalam pernikahan. Kemudian yang tiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan dengan saudara semakin meningkat pada usia ini. Pada masa ini biasanya individu mulai dituntut untuk membimbing masa-masa sebelumnya. Begitupun dengan persahabatan. Persahabatan dengan beberapa teman pada masa ini mengalami peningkatan pula. Berbagai aktivitas sosial maupun olahraga seperti mungkin pada saat ini bersepeda atau futsal dan lain sebagainya, atau olahraga di gym merupakan beberapa hal yang sering dilakukan bersama. Kemudian yang keempat adalah pengisian waktu luang. Individu pada masa dewasa madya atau tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun secara psikologis. Membangun dan memenuhi aktivitas-aktivitas luang merupakan bagian yang penting untuk mempersiapkan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat menyebabkan cemas. Kemudian yang terakhir, hubungan antar generasi. Keterdekatan antar generasi terlihat semakin dekat. Nampak anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tuanya, terutama seperti kedekatan ibu dan anak perempuannya. Selain hal-hal yang sudah Harlock pada tahun 1991 menambahkan bahwa tingkat keberhasilan pria dan wanita dalam menyesuaikan diri pada masa dewasa madya dapat dinilai dari 4 kriteria, yaitu pertama, prestasi. Tingkat emosional yang diartikan seberapa tegang individu menghadapi konflik-konflik pada usia ini. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan fisik. Dan yang terakhir, rasa bahagia pada usia tersebut. Jadi saya ulangi. Menurut Harlock pada tahun 1991, ia menambahkan bahwa tingkat keberhasilan pria dan wanita dalam menyesuaikan diri pada masa dewasa madya dapat dinilai dari 4 kriteria. Yang pertama, prestasi. Yang kedua, tingkat emosional yang diartikan seberapa tegang individu menghadapi konflik-konflik pada usia ini. Yang ketiga, pengaruh perubahan fisik. Dan yang terakhir, rasa bahagia pada usia tersebut. Jadi, tingkat perkembangan dewasa adalah pengendalian perasaan yang paling stabil. Orang mulai dapat mengendalikan perasaan yang dulu ketika remaja masih meledak-ledak, dan sekarang sudah berubah seiring dengan bertambahnya usia tentu saja. Pada tingkat dewasa biasanya lebih bisa ngemong generasi berikutnya, lebih bisa mengalah dan berpikir dingin, kemudian bertanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai karyawan, dan sebagai orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif dewasa. Jadi tahap perkembangan kognitif pada dewasa yaitu rentang usia 18 sampai dengan 40 tahun. Hal ini ditandai dengan kegiatan yang bersifat eksperimen dan eksplorasi. Menurut Santrop, transisi dari masa remaja ke dewasa biasanya ditandai dengan perubahan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, berikut ada 7 tahap perkembangan kognitif dewasa. Jadi saya akan mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap perolehan. Nah, dalam tahap perolehan ini, individu memiliki tugas untuk mendapatkan keahlian, pengetahuan, dan intelektualitas. Jadi biasanya itu di tahap pertama ini masih dalam
lingkup anak atau remaja. Jadi karena kognitif perkembangan dewasa ini mulai dari usia 18 tahun, jadi tahap perolehan ini tuh ada pada awal. Yang kedua yaitu ada tahap pencapaian. Pada tahap ini, individu menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk mendapatkan keahlian dan kemandirian sebagai tujuan pribadinya. Selanjutnya, yaitu tahap tanggung jawab. Tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa parubaya. Saat di tahap ini, mereka mulai memikirkan tentang tujuan jangka panjang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap eksekutif. Jadi tahap ini tuh dialami oleh dewasa parubaya atau tengah. Mereka mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Setelah itu yang ketiga ada tahap reorganisasional, yaitu tahap ini di saat individu mulai mengatur kembali kehidupannya sesudah pensiun. Setelah itu yang keenam itu ada tahap reintegrasi. Jadi di dalam tahap ini individu itu mencapai usia 70 tahun dan tidak lagi memikirkan hal yang bersifat duniawi. Jadi yang harus banyak mereka lakukan dalam tahap ini yaitu banyak merefleksikan semua yang sudah dipelajari dalam hidup sebelum mereka ada di usia 70 tahun tersebut. Dan yang terakhir ada tahap legasi. Jadi tahap legasi ini individu mulai membuat sebuah instruksi mengenai aset-aset, barang, dan sejarah hidupnya untuk dibagikan atau diwariskan kepada orang tercintanya, seperti itu. Nah, dari ketujuh tahap ini tuh sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketujuh tahap perkembangan kognitif dewasa ini. Nah, yang pertama itu terjadinya transformasi dalam struktur pemikiran dengan cara berpikir yang kualitatif dan khas. Jadi memperluas perkembangan kognitif dan perubahan yang terjadi di masa kanak-kanak dan remaja. Nah, setelah itu usia dewasa, pada saat mereka dewasa untuk mencapai pengetahuan yang lebih maju dalam suatu bidang tertentu. Misalnya pencapaian yang memiliki implikasi atau dampak penting terhadap pengolahan informasi dan kreativitas individu. Setelah itu yang terakhir, penelitian tentang sejauh mana kemampuan mental yang beragam itu akan dinilai oleh tes kecerdasan, apakah akan tetap stabil atau justru mengalami perubahan selama Kemudian di sini ada kasus perkembangan emosi anak. Di sini kami memberikan contoh Rafathar, anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, ini adalah contoh perkembangan emosinya dan beberapa hal yang sedikit janggal pada usia sekecil Rafathar. Jadi dalam konten Rans Media atau konten Raffi Ahmad sering ada prank seperti yang dijelaskan dalam teks dalam video yang beredar luas di Instagram dan Twitter. Rafathar ternyata marah karena prank. Jadi hal ini sedikit wajar karena ya yang namanya prank mengerjai seseorang jahil, apalagi di usia dia yang sekecil itu. Dia belum bisa membedakan antara candaan dan serius. Jadi ketika ditanya oleh Nagita sang ibu, Rafathar menjawab bahwa
dia marah dan merasa tidak enak karena banyak konten-konten prank yang sangat menurut dia kurang pantas gitu. Kemudian yang kedua, aku melihat dia trauma karena dulu kita pernah bawa dia jumpa fans di luar kota waktu umur 1-2 tahun. Nah, dari kasus ini kami berdiskusi bahwa efek yang ditimbulkan dari ini karena ketenaran yang harus dia terima di usia yang sekecil itu, dia Rafathar menjadi sosok yang tertutup, jadi memiliki trauma dengan dunia luar, dan itu akan berefek kepada dia di masa depan, di masa remajanya, di masa dewasanya, dengan trauma yang di masa kecil dia harus menghadapi banyak orang, harus menerima banyak sifat orang yang beraneka ragam di kepalanya yang masih kecil. Kemudian di poin yang ketiga, Rafathar mengungkapkan bahwa ada kekesalan dalam dirinya, dan netizen pun ikut berkomentar bahwa itu anaknya udah kesel banget, tapi kadang orang dewasa nganggep marahnya anak itu lucu. Sebenarnya kalau anak yang stres terus mikir yang enggak dan kejadian baru dah mereka ngerasa bahwa apa yang mereka anggap lucu itu menyakitkan. Jadi di sini di usia yang sedini itu Raffi dan Nagita mencoba untuk memberikan sebuah hal yang terlalu besar untuk anak kecil itu. Jadi untuk penerimaan dari sang anak pun juga sedikit berat karena itu juga tidak pas di usia dia yang sekecil itu. Jadi dia yang harusnya sudah bisa bergaul dengan teman-teman seusianya, dia jadi harus ikut orang tuanya untuk membuat konten seperti itu. Jadi menurut kami bimbingan dari orang tua pun juga harus tegas di usianya dia yang sekecil ini. Tidak boleh ada hal-hal yang memberatkan secara psikologis anak, karena dalam perkembangannya pun itu juga akan mempengaruhi kinerja otak secara psikis, emosi, ego dari anak tersebut. Begitu. Terima kasih.